saya akan menyampaikan kronologis perkara atau kronologis peristiwa berdasarkan petunjuk yang kuat yang kami ambil dari rekam CCTV, kemudian juga keterangan saksi-saksi, baik saksi korban maupun saksi yang ada di tempat kejadian, yaitu di restoran Bae Cenggo. Sekitar pukul 13 siang, saudara terlapor, dalam hal ini DKH, tiba di lokasi restoran Bae Cenggo. Kemudian yang bersangkutan masuk ke dalam salah satu ruang di restoran, ruang VIP, dan duduk di sebuah meja khusus buat grup. Selanjutnya pelayan mendatangi dan menanyakan menu makanan dan minuman yang hendak dipesan. Setelah itu korban Ricardo T. Cundawan selaku kapten akan kalimat seperti ini. Mohon maaf Pak, bukan membuat Bapak tersinggung. Mohon maaf sebelumnya lagi. Mungkin Bapak bisa move table ke meja yang sebelah. Karena meja ini ada yang memesan grup. Mohon maaf sebelumnya. Atas hal tersebut, istrinya dari terlapor berdiri dan mengatakan seperti ini. Kita jangan makan di restoran ini. Cari restoran lain dan panggil manajer kamu, utama kamu. Lalu korban menjawab, baik Pak, mohon maaf bisa ditunggu. Saya akan memanggil manajer saya. Setelah itu korban pergi dari tempat tersebut dan menuju kasir untuk mengurus pekerjaan lain. Namun saat hampir bersama, terlapor menghampiri. Terlapor dalam ini adalah BK, menghampiri korban di meja kasir dan terlapor dengan nada yang keras menyampaikan, panggil manajermu. Setelah itu korban langsung turun ke ruang manajer dan melaporkan kejadian tersebut. Saat korban melapor, tiba-tiba saudara BKH masuk ke ruang kantor tanpa permisi dan langsung mengatakan kalimat biadab dan menampar korban untuk pertama kalinya. Setelah itu korban meminta maaf atas ketidaknyamanan pelanggan. Namun terlapor sekali lagi mengatakan kalimat biadab sambil menunjuk manajer restoran. Setelah itu korban meminta maaf lagi, tetapi terlapor BKH menjawab dengan nada kasar biadab sambil menampar untuk yang kedua dan ketiga. Setelah itu terlapor mengangkat sebuah benda berwarna merah di meja dan benda itu adalah lakban plastik, dan membantingnya ke lantai di depan seorang anak kecil ya, berumur 3 tahun yang dalam hal ini adalah anak dari manajer restoran. Dan untuk terakhir kalinya, yang keempat, terlapor menampar muka korban dengan keras. Saat itu istri terlapor masuk sambil marah-marah. Demikian juga dengan anaknya ikut masuk ke dalam ruangan. Setelah pihak resto sekali lagi meminta maaf atas pelayanan, dan kemudian terlapor dan keluarganya keluar ruangan dan langsung pulang dan tidak jadi makan siang di restoran Bae Cenggo. Kawan-kawan sekalian yang saya hormati, ini adalah kronologis yang bisa saya sampaikan menurut versi yang benar yang disampaikan oleh para saksi, dan ini didukung oleh bukti kuat, petunjuk kuat, yaitu CCTV. Ya, itu barangkali yang pertama. Kemudian yang kedua, perlu saya jelaskan pada versi ini bahwa perkara ini adalah perkara antara seseorang korban yang bernama Ricardo atau sering dipanggil Carlo dengan seseorang terlapor yang bernama berinisial BKH. Perlu saya jelaskan bahwa persoalan ini tidak ada kaitannya dengan manajemen Bae Cenggo. Jadi yang membuat laporan ke polisi itu bukan manajemen Bae Cenggo. Ini biar kita luruskan bahwa Bae Cenggo bukan pihak pelapor dalam perkara ini. Sehingga ada beberapa keterangan di media yang menyebutkan manajer Bae Cenggo melakukan pelaporan, itu perlu diluruskan dan diklarifikasi. Manajer Bae Cenggo tidak merupakan para pihak dalam perkara ini. Itu yang pertama. Kemudian bahwa perkara ini sesungguhnya kaitannya dengan hak konstitusional warga negara yang dialami oleh korban, klien saya, yang melakukan laporan kepada aparat penegak hukum. Kaitannya dengan itu, dalam kapasitas saya sebagai kuasa hukum manajemen juga perlu menegaskan betul bahwa perusahaan ini atau manajemen Bae Cenggo ini bukan para pihak, ya, tidak terlibat sama sekali dalam perkara ini. Bahwa dia dipanggil oleh pihak kepolisian tentu dalam kapasitasnya sebagai saksi dan lokus kejadiannya di sini. Tentu kewajiban warga negara untuk memenuhi panggilan aparat penegak hukum. Jadi
Ini perlu dipertegas ya. Kemudian yang kedua, saya perlu menanggapi, mengkonfirmasi ada beberapa keterangan dalam press release yang disampaikan oleh saudara terlapor beberapa waktu yang lalu. Ada beberapa poin atau beberapa angle saja yang menurut saya perlu diluruskan. Yang pertama, bahwa mulai dari terakhir, dalam poin yang terakhir, saudara terlapor menyebutkan bahwa mendengar kabar bahwa saya dilaporkan oleh manajer Maicengo ke polisi dengan tuduhan melakukan kekerasan. Manajer Maicengo juga memberitahukan kepada masyarakat bahwa saya melakukan kekerasan berkali-kali, menampar 3 kali terhadap karyawan resto Maicengo. Kekerasan apa yang saya lakukan bukan ke pihak manajer resto dan seterusnya. Nah, ini perlu saya luruskan bahwa apa yang disampaikan dalam tertulis oleh saudara terlapor ini tidak benar. Karena tidak ada sama sekali manajer Maicengo membuat laporan. Itu clear and clear, bisa dicek di Polres Manggarai Barat. Manajer Maicengo ini tidak membuat laporan. Jadi keliru apa yang disampaikan oleh saudara dalam konferensi pers saudara terlapor. Kemudian kaitannya dengan soal apakah dalam dialog itu pelayan maupun manajemen juga selalu meminta maaf dalam setiap komunikasinya. Itu adalah prosedur standar dalam pelayanan kepada pelanggan, bukan dalam kaitannya dengan peristiwa. Misalnya sebagai contoh, pada saat komunikasi awal saudara korban ini, komunikasi yang pertamanya dia selalu menyampaikan kalimat mohon maaf. Ini pengertiannya tidak diterjemahkan sebagai ada sebuah kesalahan, tapi ini adalah tata kromo, proses standar yang berlaku dalam proses pelayanan di restoran ini. Ini kita perlu clearkan. Kemudian yang kedua, yang berikutnya kaitannya dengan pernyataan yang disampaikan oleh saudara terlapor soal ada kecenderungan ya, bahwa dalam tertulisnya juga beliau menyampaikan bahwa mempertanyakan apakah karena saya menggunakan celana pendek berkulit hitam ya, berbaju kaos dan sebagainya macam, itu tidak ada urusannya dengan proses pelayanan di sini ya. Standar pelayanan di manajemen ini siapapun dilayani dengan proses standar yang ada. Tentu saja yang berpakaian bahwa dia celana pendek, berbaju kaos, pakai sendal jepit dan sebagainya, semua diperlakukan sama. Jadi jangan menggiring opini ini kepada isu-isu yang lain. Saya sangat menyayangkan pernyataan disampaikan oleh saudara terlapor bahwa dia ada upaya untuk itu, tapi itu hak dia. Tapi perlu kami mengklarifikasi selaku kuasa hukum dari manajemen, itu tidak ada dalam proses ini, dalam standar pelayanan. Dalam standar pelayanan di perusahaan di manajemen di restoran Maicengo ini, semua orang diperlakukan sama. Jadi tidak ada kaitannya dengan apakah dia berkulit hitam atau berbaju kaos atau bercelana pendek atau dalam sendal jepit. Itu perasaan saja, perasaan dari yang bersangkutan. Jadi tidak ada kaitannya dengan pelayanan di sini. Kemudian yang berikutnya ya, dalam press release-nya ya, dari poin pertama dan sampai dengan poin ke-10, kawan-kawan bisa mengeceknya nanti. Itu bisa dikonfirmasi melalui jejak digital ya. Jadi percakapan-percakapan antara para pihak, kemudian gestur tubuh yang tertangkap dalam kamera itu juga menjelaskan bahwa apa yang disampaikan oleh saudara terlapor dalam press release itu adalah tidak benar. Tidak benar. Nanti kita uji. Kami juga menghargai dan menghormati kalau misalnya kawan dari terlapor melakukan upaya hukum dalam bentuk laporan baru. Saya kira itu beberapa poin yang bisa saya sampaikan dalam keterangan pers saya siang ini. Terima kasih. Ya, mungkin ada yang perlu Pak, informasi beberapa hari terakhir yang kami dapatkan masih simpang siur terkait status dari Ricardo sendiri. Yes. Posisinya di sini sebagai apa, Pak? Ya. Jadi terima kasih dari saya dari Milano, Pak. Dari Milano, Mas Milano ya. Mungkin ada pertanyaan, Pak. Nanti sekalian dijawab aja. Ya. Terus di video yang kita tonton di CCTV, kamera CCTV, Ricardo ditampar 4 kali. Sesungguhnya ditampar berapa kali, Pak? Ya, baik. Ada 2 pertanyaan saya jelaskan. Saudara korban, klien saya bernama Ricardo, dalam posisinya kapasitasnya di karyawan Maicengo ini, dia adalah kapten operasional. Saya perlu luruskan, dia bukan manajer perusahaan ini. Dia kapten operasional. Dia bertanggung jawab atas seluruh pelayanan yang ada di desk yang ada di restoran ini. Jadi dia adalah clear ya, dia kapten operasional, itu jabatannya, bukan manajer. Itu satu. Kemudian yang kedua kaitannya dengan berapa kali dipukul. Saya barusan mengulang lagi melihat jejak digital itu. Kalau kita lihat yang
yang ada di media di publik saat ini dengan master data yang ada di CCTV itu sangat jelas dan terang betul bahwa memang proses pemukulan itu 3 kali mengarah ke pipi dan 1 kali arah tangan balik. Artinya bahwa dipukul 4 kali. Kira-kira begitu. Gerakan menamparnya itu sangat terlihat jelas. Itu bukan gerakan mendorong. Antara mendorong dan menampar itu beda. Jadi kalau ada diksi yang mengatakan itu mendorong, saya kira bahwa dia harus perlu belajar lagi tentang apa pengertian mendorong dan menampar. Itu biar clear itu persoalan. Saya kira itu. Abang, satu lagi, mungkin bisa dijelaskan, betul tidak bahwa meja itu sudah dipesan sebelumnya? Satu. Yang kedua, apakah betul meja itu juga baru saat dipesan? Artinya kan yang masuk duluan adalah terlapor. Ya. Baru saat dipesan. Jadi begini, berdasarkan informasi saya coba untuk tanya kepada pihak klien di sini. Pertama dari sisi kapasitas meja dulu. Kapasitas meja itu memang meja yang cukup besar. Biasanya di sini digunakan untuk reservasi grup, ya, untuk jumlah yang lebih besar dari itu. Kemudian berdasarkan fakta yang ada, memang sudah ada pemesannya, by phone, itu betul. Ya. Kemudian terlapor itu hanya diminta untuk pindah move table dari lokasi yang sama pada meja yang hampir sama dengan itu, tapi ukuran lebih kecil dari itu. Kira-kira itu saya sebenarnya pokok persoalannya. Dan berdasarkan informasi keterangan press release dari terlapor, inilah yang membuat dia itu merasa bahwa dihina atau dilakukan perlakuan tidak menyenangkan. Saya kira kawan-kawan silakan menerjemahkannya sendiri. Apakah meminta seseorang untuk move table, ya, move table itu dan pada tempat yang sama itu adalah sebuah perbuatan yang tidak menyenangkan. Dengan gestur tubuh yang bisa kawan-kawan lihat di CCTV itu, ya, pelayan dalam hal ini korban klien saya itu menunduk dengan menggunakan kalimat seperti yang tadi saya sudah sampaikan, mohon maaf dan seterusnya. Saya kira begitu. Abang, mungkin diperjelas lagi itu. Pesan by phone itu, apakah dipesan berapa menit itu, atau memang sudah lama pemesanannya itu? Jauh sebelum BKH datang? Atau begitu BKH duduk ada yang pesan? Sejauh informasi yang saya ketahui bahwa pernyataan by phone itu disampaikan sebelum BKH sampai di situ. Hanya di teknis di lapangan itu belum dikonfirmasi, kira-kira begitu. Sehingga pelayan pramusaji makanan itu pada saat terlapor itu datang duduk di situ, dia tidak langsung menyampaikan itu, tetapi dia menanyakan menu dulu, kira-kira gitu. Karena yang bertanggung jawab soal itu adalah kapten operasional. Staf lapangan itu begitu ada tamu selamat siang dan selanjutnya menanyakan menu dan menunjukkan menu, kira-kira gitu. Jadi mereka tidak tahu tentang itu. Dan pada saat itu kapten operasional korban klien saya ini menyampaikan bahwa mohon maaf Pak, ini tempat sudah direservasi. Kira-kira begitu dia kronologisnya. Di meja itu juga memang tidak dipasang. Memang tidak dipasang karena memang tidak dipasang di situ ada reservasi. Karena mungkin durasi waktunya atau mereka mempertimbangkan juga soal bahwa meja ini meja grup. Meja dalam kapasitas yang jumlah besar. Saya kira teknis sepele sebenarnya persoalan ini, tetapi menjadi tidak sepele ketika ada upaya untuk melakukan ya seperti yang kawan-kawan sudah lihat. Atau memang di sini punya kebiasaan untuk ada informasi di meja kalau itu sudah direservasi atau seperti apa? Tentatif ya, sejauh yang saya tahu bahwa itu sifatnya tentatif ya. Kalau misalnya mereka memesannya jauh-jauh hari dan segala macam, pasti akan didapatkan sebuah papan yang menunjukkan itu reservation tempat itu sudah reservasi. Tetapi kalau misalnya dalam kondisional, karena kalau kita lihat betul apakah kejadiannya itu, memang kan orang by phone. Kemudian satu yang meminta reservasi itu jumlahnya besar. Kemudian kapasitas meja itu juga sebenarnya besar. Kalau dari sisi kualitas dan segala macam sama saja. Di ruangan itu juga hanya di move table saja. Jadi hanya persoalan itu saja, move table. Permintaan mohon maaf move table inilah menjadi persoalan alasan bagi terlapor untuk melakukan dugaan tindak pidana yaitu penganiayaan. Saya kira gitu. Tapi memang pada akhirnya tamu itu satu orang mungkin terkait anak. Iya, kalau betul, saya terima kasih. Terduga pelaku ini melakukan begini itu langsung di depan anak itu atau seperti? Iya,
saat itu kondisi anak itu posisinya seperti apa? Ya. Mungkin biar Untuk menjelaskan itu saya bisa jelaskan dan kawan-kawan bisa mengkonfirmasi di rekaman CCTV. Pada saat peristiwa itu anak itu ada di ruangan yang sama dan dia sedang duduk di satu tempat. Lalu begitu terjadi proses tamparan itu anak itu saya kira dia ada di ruangan. Karena ruangan manajemen itu kecil sekali. Ruangan itu manajemen itu sangat kecil. Kemudian pada saat proses penamparan itu anak itu ada di situ. Ini juga menjadi soal baru bahwa ada upaya tindakan kekerasan di depan anak kecil. Saya kira itu.